generasi muda Ansor khususnya di Sokaraja jangan melanggar aturan syariat Islam. Mutbikon bisyariatil Islam, tidak melanggar. Tetapi apa? Kita melaksanakan. Seberat apapun Ansor waktunya sholat kudu sholat. Mohon maaf kadang-kadang nyunggu minta jadi Ansor sih. Anak kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa dalam kondisi yang sehat pula, dalam kondisi yang berbahagia tentu, dengan berbagai macam situasi kondisi yang ada, kita bisa berbahagia. Dan alhamdulillah kami juga di sini berbahagia karena pada hari ini kami dari PAC Gerakan Pemuda Ansor Sokaraja, saya di sini ditemani oleh sahabat-sahabat para pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor Sokaraja Banyumas berkesempatan hadir di kediaman beliau, salah satu tokoh NU di Kecamatan Sokaraja pada khususnya dan juga di Kabupaten Banyumas pada umumnya. Beliau tak lain dan bukan adalah Bapak Kiai Haji Aksin Edi Fanani MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang juga beliau saat ini mengemban amanah sebagai salah satu penasehat, Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sokaraja, dan kita berkesempatan sowan kepada beliau Dan Wakil Katib Suriah PCNU. Dan beliau juga sebagai Wakil Katib Suriah PCNU Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kita doakan bersama dari berbagai macam amanah beliau bisa dijalankan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan tentu ada nilai-nilai yang nanti bisa kita ambil dari apa yang pernah beliau atau apa yang sedang beliau emban amanah ini, yang tentu konteksnya adalah kami di sini sebagai pengurus GP Ansor Kecamatan Sokaraja yang sedang mengemban amanah pula. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa malam hari ini merupakan episode pertama ASOK Ansor Sowan Kiai. Di episode pertama ini alhamdulillah kita bisa hadir di rumah beliau, Pak Aksin. Sehat Pak Aksin? Alhamdulillah. Allah. Doa semuanya kami sehat. Amin. Semuanya beserta keluarga. Amin. Alhamdulillah Pak Aksin. Dan doakan pula kami Pak Aksin di sini selaku para pengurus, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa mengemban satu amanah ini, istiqomah tentu di dalam pergerakan kita. Baik, sahabat-sahabat, untuk mengawali perbincangan kita dengan beliau Pak Aksin Edi Fanani, ada sedikit beri satu dua nasihat barangkali, petuah-petuah dari beliau untuk kita semua, untuk kita yang hadir di sini ataupun sahabat-sahabat semua yang berada di rumah masing-masing. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Sahabat-sahabat ngurus PAC GP Ansor Kecamatan Sokaraja
Yang saya lihat ini kok sumringah, Alhamdulillah. semangat, senajan orang duit. Mau orang didikan keton. Dan gayanya ya biasa, kan aja gitu. Yang kami hormati semuanya, disebutkan satu persatu. Pertama atas nama pribadi dan keluarga, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat kami dari PAC, GP Ansor Kecamatan Sokaraja. Mudah-mudahan kehadiran sahabat-sahabat akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin. menambah tali silaturahim, sehingga kita insya Allah akan dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, dan yang penting lagi kita diberi kesehatan dalam situasi adanya COVID-19. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Ketua PAC, saya yang pertama kali untuk adanya kegiatan ASOK, J. Ansor Sowan Kiai. Sowan Kiai. Ansor Sokaraja Sowan Kiai. J. Tambahi. J. Tapi yang Sowan itu kan Sokaraja. Jadi Ansor Ansor Sokaraja Sowan Kiai. Jadi asosok gitu loh. Asosok. Lo Ansor Sokaraja soalnya asosok kan begitu. Terus yang kedua juga Asok ini tadi diberi makna Ansor Sowan Kiai. Kalau saya mempunyai makna ini sambil berkata tadi, Ansor semangat organisasi dan komunikasi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Asok, Ansor Sowan Kiai. Kalau saya Ansor semangat organisasi dan komunikasi. Luar biasa ini. Inilah komunikasi. Jadi komunikasi bahasa agama kan silaturahim. Bahasa kita ya komunikasi. Terus kebahagiaan kami yang kedua, kedatangan sahabat-sahabat dari Ansor Sokaraja ini. Kebetulan juga pas hari ulang tahun ke-450 Kabupaten Banyumas. Ini luar biasa. Sehingga mempunyai makna yang cukup tinggi. Ansor Sowan Kiai. Kebetulan 22 Februari 2001 ini, hari ini Senin, hari ulang tahun ke-450 Kabupaten Banyumas. Karena kita hidup di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu bangga menjadi warga Banyumas. Bahasa penginyongan, apa? Penginyongan. Bahasa ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Nah ini, jadi syukur alhamdulillah. Ini juga nanti akan menjadi sejarah. Ternyata pertama kali yang disowani kata Ansor itu adalah saya kebetulan bersama dengan hari jadi ke-450 Kabupaten Banyumas. Asok, Ansor semangat organisasi dan komunikasi. Gak apa-apa wong arti yang banyak itu kan banyak singkatan-singkatan biasa semacam itu. Yang penting singkatan itu bermakna. Yang kedua juga kami cukup bangga pada malam hari ini Ansor Sokaraja khususnya baik yang hadir secara langsung di kubu kami dan yang mengikuti melalui live sehingga bisa berkomunikasi langsung. Inilah silaturahim dan komunikasi. Yang selanjutnya sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak akan ngulang, tidak akan ngajar, tapi tazkiroh, saling mengingatkan. Di organisasi itu harus dimodali dengan niyatun khosotun lillah. Saya harapkan kepada Ansor Sokaraja yang hadir khususnya di sini dan sahabat-sahabat yang lain, masuk organisasi Ansor itu niyatun khosotun lillah, niat khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditolong. Tapi mlebu maring Ansor, mlebu maring NU, kok tidak niat lillahi ta'ala, suatu saat pasti akan nun sewu, mohon maaf, akan terkena bendunya organisasi Nahdlatul Ulama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya semangat Ansor saya terima kasih.
Saya kira datang ke sini tidak ingin mencari makanan, tidak ingin mencari minuman, tidak ingin mencari apa, tapi karena lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ditolong. Makanya mari kita perbaiki niat kita masuk Ansor sahabat semuanya itu diniati dengan lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi lillahi ta'ala. Nanti akan mempunyai hirok, semangat yang luar biasa. Dan siapapun yang jadi ketua, kebetulan hari ini atau saatnya menjadi ketua kan Mas Agil ya. Ya, kita dukung lah semacam itu. Makanya niat yang baik kan semacam itu. Yang kedua, saya juga tadkiro pada sahabat-sahabat sekalian mengingatkan al-itqon fil amal. Sungguh-sungguh profesional dalam mengemban organisasi yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Bersungguh-sungguh profesional dalam mengerjakan organisasi. Jangan main-main. Aja gleweh. Jangan gratikan, ngerti gratikan. Nganggo jas asur gobang-gobang seneng-seneng di Ansor. Ternyata masane rapat ora teka. Masane pilihan teka kabeh. Ngaku Ansor. Tapi kalau alikul fil amal, kita semangat dalam bekerja untuk kepentingan organisasi. Kapanpun dan dimanapun kita punya semangat. Jadi Ansor kan semangat sekali seharusnya itu. Karena Ansor kan masa transisi. Darani anak-anak kayak Ibnu ya ora patut. Darani wong tua nyatane ya urung tua. Mas Zen pun darani wong tua ora gelem ora. Ngapain gini nombah. Tapi jadi anak-anak ya ora patut. Itu masa transisi Ansor dalam hal ini begitu. Dalam segi ekonomi juga begitu masa transisi. Hari Ibnu nyadong jalu kegin patut. Ansor nyadong kadang Isin. ngatain isin. Tapi golek dana rebutan moh. Tapi kalau saya dulu jadi Ibnu semangat karena patut jalu. Jadi wong tua arep asok ya kadang-kadang gin urung ana sing nggo asoki. Arep nyumbang lho engko ngadeg sikile dhewe kamelan pun nyumbang sing akeh. Masa transisi dari segi ekonomi. Makanya itu semangat luar biasa. Makanya tadi dikaitkan dengan yang pertama, lillahi ta'ala pasti yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan pasti akan ada jalan yang diberikan oleh Allah, jalan keluar, kemudahan. Kenapa? Kita lillahi ta'ala. Ya kita punya Allah, doa kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ini semacam itu. Oleh karena itu ya mari kita kembali kepada diri kita, niat lillahi ta'ala, masuk Ansor dalam penuh semangat, profesional, siapapun yang jadi ketua. Kalau jadi ketua pun harus semangat juga, karena bagaimanapun kita adalah organisasi yang tadi masa transisi. Termasuk transisi dalam organisasi. Darani Ibnu wis ora patut, darani NU urung patut. Nah, wis ora patut karo urung patut, milih apa? Ibnu wis ora patut nyate duwe bojo, anake lebih siji wis jenggoten. Urung patut darani wong tua, nyatane masa ekonominya belum begitu mapan. Nah ini semangat tadi kita. Tetapi kalau tadi sampaikan semangat kita, kekompakannya luar biasa. Insya Allah tidak akan mengalami kesulitan dalam mengemban organisasi ini. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, mari kita semangat berorganisasi walaupun tadi masa transisi. Saya bangga kepada Ansor. Dalam organisasi apa ini Banom NU tidak ada Ansornya, tidak ada nama NU-nya loh. Gerakan Pemuda Ansor, bukan Gerakan Pemuda Ansor NU. Coba dari Ibnu ada NU-nya, IPPNU ada NU-nya, Fatayat ada NU-nya, terus Muslimat ada NU-nya. Nahdlatul Ulama sebagai bapak. Tapi Ansor nggak ada pakai Gerakan Pemuda Ansor, Nahdlatul Ulama nggak ada. Kalau saya malah ini sudah tidak diragukan NU-nya, kan begitu. Jadi Ansor itu lebih hebat loh. Kenapa? Mesti NU nih. Ada Fatat NU kan orang mesti NU ya. Mohon maaf ini kepada Fatat. Tapi Ansor itu sudah pasti NU luar biasa. Itu ada misalnya LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, LP Ma'arif NU. Kan gitu ada ISNU. Mesti ada NU-nya. Kalau Ansor nggak ada. Nggak usah berkecil hati. Ansor tidak diragukan. Walaupun tidak ada kata-kata NU-nya,
pasti sudah menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Harus bangga. Apa gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama? Enggak ada. Dan ISNU, LP Maarif Nahdlatul Ulama. Terus apalagi itu lembaga-lembaga itu. Nah, makanya saya minta kepada kalian tetap semangat. Semangat itu semacam itu. Walaupun sekali lagi masa transisi. Yang ketiga, kalian mengingatkan mutbiqon bisyariatil islamiyah. Kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, karena kita ikut kiai, ikut ulama, ikut masayih-masayih, derek kepengen jadi santrine Syekh Hasyim Asy'ari. Kita harus taat bahwa Ansor tidak melanggar terhadap syariat Islam. Saya titip itu. Generasi muda Ansor khususnya di Soekarno jangan melanggar aturan syariat Islam. Mutbiqon bisyariatil Islam, tidak melanggar. Tetapi apa? Kita melaksanakan. Seberat apapun Ansor waktunya sholat kudu sholat. Mohon maaf kadang-kadang nyunggumin itu dari Ansor sih. Anak kegiatan sebagai orang turu malah mangsane menjelang subuh turu tangi jam 6 pin nyunggumin. Jadi akhirnya orang sholat subuh kagak orang jen. Iya. Jadi lah mesti berenang kiai ini sholat lah. Ciklatsar malam-malam sampai jam 3 urung sholat. Menjelang subuh malah tidur. Tangine jam Ansor Soekarno kita orang nana. Insyaallah. Orang sing tetung. Itu semua. Ini jadi jangan melanggar aturan Islam. Semangat. Kita aturan Islam, syariat Islam. Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Di kegiatan apapun tetap kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kadang semacam itu, ngalah-ngalah muludan, bangsa bar maghrib siap, nong apa pos siap. Jam 12 nembe rampung ngantar kiai ini jagongan. Nah tadi ku begini, jam 3 malah turu kelairan salat Isya. Ora apa-apa. Di sholat iki nang kiai ini, mau di sholat kiai. Jangan begitulah. Yang keempat, sahabat-sahabat, saya tadzkira mengingatkan kepada saya dan mudah-mudahan panjenengan at-takhliqu bil akhlaqil islamiyah. Kita jaga etika akhlak Islamiyah, akhlakul karimah. Makanya saya senang kepada Ansor, sowan kepada kiai, sowan kepada ulama, sowan kepada senior, sowan kepada tokoh-tokoh yang ada di sekitar Soekarno khususnya. Dalam rangka apa kita? Etika kita. Karena kita sebagai manusia generasi penerus Nahdlatul Ulama, penerus kiai, penerus ulama. Mau tidak mau kita harus jaga itu. Etika sebagai seorang muslim. Etika sebagai seorang organisasi gerakan pemuda Ansor. Memang Ansor kudu gemagus, Ansor kudu gemagus, tapi gemagusnya Positif. juga positif, terikat dengan organisasi. Gembolong, tok. Loh, mau kelabi Ansor orang bener. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bagaimana? Kita jaga itu. Saya kan pernah jadi ketua ranting, ketua PAC Ansor Sokaraja, sekretaris Ansor Kabupaten, komandan pasar Kabupaten, sekaligus menjadi ketua cabang di Ansor Kabupaten Banyumas. Pengalaman-pengalaman yang semacam itu justru tidak terdapat di pendidikan formal. Pentingnya di organisasi itu. Tidak ada dalam pendidikan formal itu, enggak ada. Tetapi justru pengalaman di organisasi lah kita akan bisa mengembangkan diri. Satu, bisa berbicara di depan umum. Ini dalam organisasi. Yang kedua, kita bisa mengatur organisasi. Yang ketiga, kita mungkin bisa menjadi pemimpin. Kadang-kadang di Ansor kan jadi ketua dulu zaman itu rebutan moh, Mas. Rebutan moh pada orang gelem. Siki alhamdulillah kader Ansor itu sudah tumbuh. Ini berarti punya hero semangat, punya potensi bahwa Sokaraja sebetulnya punya lahan yang luas, kader-kader generasi muda NU untuk menyongsong NU masa depan. Inilah di Ansor. Makanya ya etika
sehebat apapun jiwa pemuda pasti akan muncul itu di Ansor. Pasti. Tetapi sehebat apapun jiwa semangat kepemudaan tetap kita dipagari dengan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai seorang santri, kita sebagai kader ulama harus begitu. Tapi ya Ansor adalah teliti, bangsa adalah teliti. Baiklah Ansor zaman siki. Zaman ini aku Ansor apa bebon. Yang terakhir al-mura'atu bil ukhuwatil islamiyah. Kita harus menjaga ukhuwah islamiyah. Ada ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah nidhamiyah. Itu kita jaga. Artinya apa? Kita di Ansor itu harus kompak. Kita bolehlah berdebat di dalam rapat itu biasa. Yeah. Kita boleh beda pendapat dalam rapat. Tapi setelah selesai kita ayuh. Kita harus satu bahasa. Keputusan adalah pedoman kita untuk melangkah organisasi yang lebih baik. Kan semacam itu. Tapi kalau rapat, jasmen, adem ayem, nggak rame pemuda semacam itu. Saya dulu dari Ansor itu kalau rapat berdebat. Sudah biasa. Tapi selesai keputusan apapun. Walaupun mungkin usul saya tidak diterima, tapi kalau keputusan organisasi harus kita dukung. Itu namanya dewasa dalam organisasi. Ini makanya mari kita ukhuwah berorganisasi kita jaga. Persatuan, persaudaraan, kekompakan ini ukhuwah. Saya harapkan Ansor Soekarja begitu. Dalam rapat margin beda pendapatnya dengan Mas Soki, beda dengan Mas Antar, beda dengan sekretaris, itu biasa. Tapi kalau dari keputusan, walaupun kadang-kadang keputusan itu pahit bagi diri saya, kita junjung, inilah kedewasaan dalam organisasi. Makanya kekompakan. Makanya yang namanya organisasi itu, setiap perjuangan pasti ada tantangan. Yeah. Setiap perjuangan pasti ada tantangan. Tantangan tanpa perjuangan tidak akan berhasil. Perjuangan tanpa tantangan tidak akan maju. Itu begitu dalam organisasi. Perjuangan tanpa tantangan tidak akan maju. Tantangan tanpa diperjuangkan tidak akan berhasil. Ansor karena tantangan ya demaju mas, temenan. Tantangan itu dari mana saja, bisa dari dalam organisasi, bisa dari luar, bisa dari masyarakat. Kita hadapi, kita perjuangan, pasti akan maju itu organisasi. Tapi kalau tantangan tanpa diperjuangkan, ya tidak akan berhasil. Akan stagnan, mengalami kemandegan, semacam itu. Nah, Ansor ini pasti banyak tantangan pada masa sekarang ini. Ya, macam-macam lah tantangannya. Saya sampaikan faktor ekonomi, faktor keluarga, juga faktor pekerjaan, faktor lingkungan. Dari rapat Ansor wong ibu jeneng merengut, itu tantangan. Ya untung anak saya belum punya istri. Soki. Balik jam 7 pagi ibu jeneng merengut lawangan dibuka kalau Melayu. Mikir, itu tantangan. Nah supaya jam merengut ditinggali duit ngake. Sini ninggali orang anak aja golat. Sini golat orang anak aja kebicaraan. Lu itu kan tantangan. Mas Agil berangkat pagi, pulang malam, berburu lawang, kesuk bojone. Pasti itu tantangan kita hadapi. Alhamdulillah saya dari istri saya juga mendukung sekali. Sering saya tinggal pergi, yang penting komunikasi. Apalagi sekarang ada alat komunikasi. Zaman saya itu nggak ada dulu, belum ada. Saya belum pulang masih ada Ansor. Itu begitu. Sebelum ditanya disampaikan informasi, insya Allah akan menerima. Itu tantangan. Makanya organisasi banyak tantangan. Pasti harus dihadapi dan akan maju. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih. 5 hal yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bekal sahabat-sahabat Ansor. Saya ulangi lagi. Pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, bekerja dalam hal yang profesional. Tugasnya tahu masing-masing. Yang ketiga, jangan melanggar syariat Islam. Yang keempat, jaga etika akhlakul karimah, akhlak Islam. Yang kelima, kita harus menjaga ukhuwah Islam. Ini semacam itu. Insya Allah kita akan maju. Nah, makanya yang namanya Asok, Ansor Sowan, Kiai, Ansor semangat, organisasi dan komunikasi. Pasti ada hikmah. Saya kira itu mau kedawan, mau malam belenger. Boten nggih sahabat sambil medang aja lah santai ini. Itu banyak tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan sekali lagi mudah-mudahan Ansor ke depan akan lebih baik, lebih maju dan
masyarakat di Sukaraja akan menerima manfaat keberadaan Ansor di Kecamatan Sukaraja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat-sahabat, luar biasa apa yang disampaikan oleh senior kita, beliau Pak Aksin Edi Fanani, berbagai macam hal, nasihat-nasihat beliau yang tentu nasihat-nasihat itu adalah berawal dari suatu pengalaman-pengalaman pribadi beliau. Kita tahu bersama bahwa beliau ini pengalaman di Ansor ini luar biasa. Beliau ini sejak di ranting, beliau pernah menjadi ketua ranting di Kebon Kapol, di Kebon Kapol Sokaraja Lor. Kemudian beliau pernah menjadi ketua PAC Sokaraja. Kemudian beliau pernah menjadi sekretaris pimpinan cabang Kabupaten Banyumas. Kemudian pernah juga menjadi komandan Banser Kabupaten Banyumas dan pernah pula menjadi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas. Ini tentu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aksin ini berawal dari satu pengalaman-pengalaman tersendiri dari beliau. Baik pengalaman-pengalaman yang istimewa maupun bahkan pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aksin bisa menjadi satu nilai pelajaran tersendiri bagi kita, para generasi penerus beliau, penerus Pak Aksin dan penerus para generasi-generasi sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di jalan atau Thoriqoh Nahdlatul Ulama ini, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor, agar supaya Gerakan Pemuda Ansor tadi yang diimpikan oleh beliau Pak Aksin ini bisa kita wujudkan. Begini sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir edisi ASOK, Ansor Sowan Kiai, Ansor Semangat Organisasi dan Komunikasi di episode yang pertama ini. Terima kasih sekali. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk like video ini, share ke media sosial sahabat-sahabat semua, dan kemudian jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar supaya nanti pada saat ASOK episode kedua kita bisa bertemu kembali, sahabat-sahabat bisa menyaksikan kembali, dan pada akhirnya mari sahabat-sahabat sekalian kita tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 dalam momentum 450 tahun Kabupaten Banyumas ini, Banyumas menjadi sehat, Banyumas sejahtera, adem ayem, damai, bawor si bawor main, dan bawor tambah main kembali. Terima kasih sahabat, jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.